Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada kajian rutin kita di surat Al-Mutaffifin. Surat ini surat yang sangat mulia, bicara tentang at-ta'amul, tentang pergaulan yang berpijak pada prinsip keadilan. Prinsip ini akan mendatangkan keberkahan, kebaikan, kesejahteraan. Bahkan itu sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat pada ayat yang pertama pada surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wail diterjemahkan menjadi celaka, binasa. Lil, bagi mereka, al-mutaffifin, para pelaku kecurangan dalam berdagang, dalam bermuamalah. Alladzina, mereka itu, ini alladzina ini penjelasan dari sini, ya, itu mereka orang-orang curang. Ini siapa? Idza talu 'alan nas. Iktalu ini artinya dia membeli, meminta haknya. Ketika dia membeli, meminta haknya, 'alan nas, pada orang lain, yastawfun. Ini titiknya. Dia minta pas 100%. Kalau perlu dilebihi, tak lebih dia. Wa idza kaluhum, tapi kalau dia yang dagang, kalau dia yang punya kewajiban untuk memberi, awazanuhum, jadi kalau dia yang menimbang, membuat takaran itu, al-kail, timbangan, tawazan, dia membuat takaran, yukhsirun, ini intinya, dikurangi. Wail, kata wail di dalam Al-Quran banyak disebutkan di dalam beberapa ayat. Pendapat kebanyakan para ahli tafsir mengatakan wail ini adalah ancaman, kebinasaan, kehancuran. Walaupun orang awam mengatakan wail ini adalah neraka wail. Memang ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan jalur-jalur periwayatan beliau. Wail ini wadin fi jahannam yasilu minhu sadidu ahlin nar. Wail ini telaga yang ada di neraka jahanam. Di neraka jahanam itu ada anak sungai
telaganya. Isinya nanah penghuni neraka, darah penghuni neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, orang tua kita, keluarga kita dari azab neraka jahanam. Ada pandangan seperti itu dari para ulama. Tapi jumhur para ulama tafsir lebih cenderung memaknai wail ini lebih umum lagi, yaitu bermakna celaka, binasa, azab, neraka bagi mereka yang melakukan al-mutaffif. Mutaffif ini pelakunya. Imam Asy-Syanqiti, Muhammad Amin Syanqiti, tafsirnya Adwaul Bayan, mutaffif itu asli kalimatnya at-tatfif. Tatfif pakai ta. Tatfif. Tatfif ini artinya mengurangi, taklil. Jadi mengurangi. At-tafif syai' qalil, sesuatu yang sedikit, kecil. Jadi tafif itu sesuatu yang kecil. Kalau bahasa kita nggak ada harganya lah, atau nggak ada artinya, kecil sekali, nggak ada artinya. Itu namanya tafif. Tatfif menjadikan sesuatu itu kecil, nggak ada nilainya. Tatfif namanya. Orangnya namanya mutaffif. Jadi pelakunya mutaffif. Jadi orang yang membuat sesuatu itu kecil. Ini makna dari sisi bahasa. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini al-mutaffif adalah apa yang dijelaskan oleh Allah di ayat yang kedua, dan ketiga. Nah, inilah metode Al-Quran dalam menjelaskan satu ayat, di mana satu ayat dijelaskan oleh Allah dengan ayat yang lain, dipertajam dengan ayat yang lain. Ini yang dimaksud oleh Allah di surat Al-Qiyamah, "Tsumma inna 'alaina bayana." Penjelasan dari isi Al-Quran itu tanggung jawab saya, kata Allah. Jadi Allah yang menjelaskan makna ayat. Lalu apa makna al-mutaffif, orang-orang yang mengurang-urangi? Al-mutaffif, Ibnu Katsir mengatakan akhirnya mutaffif ini bermakna luas, yaitu segala bentuk kecurangan, ketidakadilan, baik dalam bentuk penambahan maupun dalam bentuk pengurangan, nambahin atau ngurangin, seperti yang disebutkan pada ayat yang kedua, penambahan. Ketika dia yang mengambil haknya, dia yang berkepentingan ingin ngambil hak, maka dia ingin mendapatkan haknya itu genep, pas 100%. Kalau perlu dia minta lebihin terus. Penambahan dari standar yang ada, dia mau tambahin. Minimalnya dia minta pas deh. Tapi giliran dia yang jual atau giliran dia yang berkewajiban untuk memberikan hak itu, dia lakukan tatfif, pengurangan, dikurangi, Pak. Nah, inilah namanya, pelakunya disebut mutaffif. Jadi pelakunya namanya mutaffif, Pak. Makna ini pun sebetulnya, kata di tafsir Adwaul Bayan Muhammad Amin Syanqiti, sebetulnya ini sejalan dengan arti bahasa. Orang yang melakukan itu
terkadang penambahannya dilebihinnya sedikit. Dilebihinnya itu sedikit. Atau kalau dia mau kurangi, dikuranginnya sedikit. Inilah makna dari al-mutaffif. Lalu ayat ini atau surat ini dimulai dengan ancaman wail. Istilahnya gini, tiba-tiba ayat ini kok memulai ayatnya, kalau bahasa kita, celaka kamu. Celaka kamu. Artinya apa? Tidak dikasih tahu dulu apa itu yang celaka. Kok tahu-tahu dikasih tahu celaka? Apaan mas? Ya celaka kamu. Jangan nakut-nakutin dong. Gitu kan ya. Ya kan? Apa artinya? Menunjukkan bahwa perkara yang akan disebutkan itu termasuk perkara yang sepele atau yang besar? Besar. Wail, celaka Anda. Celaka kita semua. Berarti tatfif atau pelakunya mutaffif itu suatu perkara yang sangat besar sekali. Sehingga beliau Imam Syinqiti mengatakan perbuatan tatfif ini, pelakunya mutaffif ini yang membuat kerusakan di mana-mana. Dalam tatanan keluarga kecil, di keluarganya akan terjadi dalam keluarganya itu ketidakharmonisan bahkan kehancuran. Dalam kehidupan masyarakat hancur semua. Kenapa Rasulullah bilang tempat yang paling dibenci itu pasar? Kenapa? Banyak orang-orang yang curang, mutaffif ini banyak. Jadi ini bikin kerusakan di mana-mana, kekacauan di mana-mana. Satu negeri bisa rusak. Ketidakseimbangan tatanan ekonomi, tatanan sosial, bahkan budaya di tengah masyarakat akan terjadi ketimpangan, kesenjangan yang begitu hebat, dahsyat sekali. Dan akan hancur masyarakat. Yang melakukan tatfif akan melakukan penindasan kepada masyarakat yang di bawah. Masyarakat di bawah yang merasa tertindas akan berontak kepada mereka yang melakukan tatfif. Perang masyarakatnya. Wail, celaka kalian yang melakukan ini semuanya. Secara spesifik ayat ini berkaitan dengan timbang menimbang, takar menakar. Kalau dia beli minta takarannya pas, timbangannya pas. Ketika dia jual dikurang-kurangin dia. Pedagang buah umpama, ketika dia beli buah, dia minta timbangannya itu pas pak. Di pasar buah dia pingin timbangannya pas, ditimbang sendiri, bawa timbangan sendiri, itu pedagang, ya kan? Atau pedagang yang datang ke kampung-kampung, dia bawa ini timbangan sendiri itu pak. Bawa dia timbangan, ditenteng kemana-mana tuh timbangan sama dia. Mana pak buahnya? Oh ini. Mana hasil buminya? Ini. Sebentar saya timbang dulu ya. Ah cuman segini. Ya kan? Dia maunya pas pak persis. Kalau dia subhanallah. Tapi giliran dia yang jualan, ya tadi dikurang-kurangi. Dia mau beli minta tinggi, dia yang jual dikurang-kurangi. Itu pedagang pasar kalau ke pasar minta pas, tapi giliran dia yang jual, waduh, la haula wala quwata illa billah. Ini yang terjadi mas. Yang jadi masalah sekarang
Ayat ini berkaitan dengan apa? Jual beli? Pasti. Ternyata ayat ini hubungannya luas, berkaitan dengan semua hal. Saya bacakan sama Anda contoh yang disajikan oleh Imam Syangkiti. Nanti setelah itu saya kasih tahu contoh yang disajikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Imam Syangkiti mengatakan demikian, Pak, perhatikan ini. Pada ayat ini, fakullu man ghasya fi sil'ah, siapa yang melakukan penipuan dalam barang dagangannya, audallas, atau dia melakukan tadlis. Tadlis itu menyembunyikan aib atau menyembunyikan cacat di barangnya. Jadi siapa yang menipu, atau dalam bentuk, bisa jadi dalam bentuk menyembunyikan aib, jual dagang mobil second. Ini mobil habis ini penyok lah ini, sama dia ditutupin. Mesinnya ada yang sudah bocor atau apa, sama dia ditambal dengan ini itu. Yang penting ketika pembeli datang dibunyikan suaranya halus. Ketika sampai di rumah seminggu aja rusak langsung, Mas. Jadi dia menyembunyikan aib yang ada di situ. Dagang buah, dia bikin buah itu sama dia sudah di packing sama dia, ditaruh di kantong buah, ya kan? Sudah dikantong-kantongin sekilo, 2 kilo, 3 kilo, dikantongin itu buah. Yang ditaruh di bagian luar yang kinclong-kinclong, Pak, mulus-mulus, Pak. Yang ditaruh di dalam busuk. Sering kan? Bukan sering lagi, memang begitu. Tukang ikan di pasar, yang disajikan di bagian depannya itu ikan-ikan yang fresh, segar. Anda lihat segar, Pak. Ketika Anda bilang, ya udah saya ambil sekilo, 2 kilo, pilihin deh, Bu. Dipilihin, diambil itu yang depan 2 biji, itu di bawahnya yang depan itu diambil sama dia. Nah, yang di bawahnya itulah yang ikan rusak. Ini tadlis, menyembunyikan. Luar biasa, Pak. Pedagang properti juga begitu, Mas. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi ada aib-aib, kecurangan, keburukan-keburukan, cacat-cacat sama dia diumpetin. Gak dibilang sama tuh orang. Bukan pada barang dagangan saja, dalam pernikahan pun terjadi tadlis. Ada, Pak. Dalam fikih munakahat itu ada pembahasan namanya al-uyub, aib-aib yang menjadi sebab diperbolehkannya seorang suami mengembalikan istrinya ke orang tuanya. Umpama si orang tua perempuan ini bilang kalau anaknya masih gadis, tak pernah menikah, dalam artian simpelnya perawan. Ternyata nih perempuan tidak perawan dan orang tuanya tahu. Kecuali orang tuanya nggak tahu, lain cerita ya. Orang tuanya tahu. Ini mutaffif, Pak, semuanya. Contoh kasus nyata nih, Pak, nyata. Kita di masjid sini. Si A menikah sama si B lah. Terjadi konflik, kemudian sampai terjadi perceraian. Setelah perceraian, si A, si suami menemukan sebuah dokumen. Ternyata si istri yang barusan dia nikahi itu sudah menikah dengan pacarnya dia.
zaman edan, Pak. Jadi dia sudah menikah dengan laki lain, terus menikah lagi dengan laki si tua ini, dengan yang pertama tetap Pak, bukan pernah menikah terus dalam artian terus terjadi perkara, enggak, tetap Pak. Di kanan kiri oke, mang lu doang bisa kawin lagi, punya dua, saya juga punya dua laki. Sarap semua orang sana. Dia bukan menyembunyiin lagi ini sini syaitan, tapi ini yang terjadi di masyarakat. Jadi bukan dagang aja, dalam keseharian juga menyembunyikan aib pada dirinya. Munafik itu apa? Menyembunyikan kekufuran, menyembunyikan kemaksiatan pada dirinya, dan menampakkan di depan orang seakan-akan dia orang paling beriman. Begitulah seterusnya. Lalu beliau mengatakan auzada fi adadin, atau dia melakukan penambahan dalam jumlah. Kalau minta haknya, dia minta tambah-tambahin. Warisan umpama, giliran dia minta haknya, minta ditambah-tambahin, minta lebih. Lalu sisi lain, umpama hak saya berapa? Sekian, 100 juta. Enggak mau ah. Kenapa? Yang selama ini yang ngurusin kan saya. Yang ngurusin saya. Sampai Pak lucu lagi, Pak. Jatah saya berapa? 100. Enggak mau. 100 juta enggak mau. Kenapa? Yang bayar listrik selama ini saya. Itu kan lucu kan, Pak? Saya bilang, Pak, berarti mulai hari ini copot tuh listriknya, Pak. Dia yang pakai rumah tapi nggak mau bayar listrik. Ketika dia minta bayar listriknya, dia minta dihitung, ditambahi warisnya. Ini orang model apa ini, Pak? Ya, tapi nyata itu banyak, Pak. Terus udah rumah ini gue yang beli, saya aja yang beli, jangan dibeli ke orang lain. Lalu apa? Harganya digencet sama dia, dimurahin. Giliran minta haknya, minta yang lihat, ini mutafif ini. Wail, celaka, neraka kamu. Minta enaknya sendiri namanya. Perempuan, istri, enak aja, gue kan istrinya. Saya yang menemani bertahun-tahun. Akhirnya tuh harta kayak empok-empok zaman dulu, belum ada dompet, Pak. Kalau naruh duit di mana? Ditaruh di dalamnya sini, ayo. Kayak empok-empok zaman dulu deh. Didekep tuh sama dia tuh, diketeknya tuh. Langkahi dulu mayatku kalau mau bagi warisan. Kasarnya gitu. Selama mama masih ada, jangan coba-coba kamu bagi warisan. Ada? Bukan ada lagi, banyak kata orang Surabaya, Pak. Kan subhanallah, dia ingin dapat lebih, lalu dia berbuat semaunya dia. La haula wala quwwata. Inilah namanya mutaffif. Au naqasa au zada fi zar'in, atau dia mengurangi, tadi ngurangi. Kayak seorang istri tadi, ketika dia harta suaminya wafat, hartanya dikuasai dia. Dia berbuat sesukanya dia. Orang yang minta dikasih ala kadarnya, uang kerohiman. Padahal dialah yang berhak sebetulnya. Didekep sama dia. Ini harta gue, harta suami saya. Waduh. Orang tuanya datang minta hanya, nggak bisa. Ini punya suami saya. Kenapa Ustadz ayahnya lebih banyak bagiannya daripada ibunya, daripada saya, istrinya? Kenapa ayahnya lebih banyak daripada saya, istrinya? Yo karena dia ayahnya, kamu istrinya baru kenal kemarin, nggak punya akal kamu ya. Untung nggak saya bilang bego, Pak. Kadang karena harta sudah dibutakan orang, Pak. Jadi bapak ibu nggak mikir kan ayahnya dia, Bu.
ibunya. Ibunya bisa dapat 1/3, Anda cuma 1/8. Ibunya bisa dapat 1/6, Anda bisa 1/8. Tapi dikuasai akhirnya, dikasih orang ala kadarnya. Ngambil banyak, giliran orang dikasih sedikit. Mutaffif ini. Kemudian beliau memberikan contoh lagi yang aplikatif. Perhatikan ini. Faman ba'a dhahaban mathalan ala annahu safin min ghisyin wazna dirham. Ada pedagang emas. Dia menjual emas sebagai contoh saja, kata beliau. Emasnya murni. Murni, tak ada sekecil pun dirham di situ. Maksudnya tidak ada campuran perak sama sekali, nggak ada. Dia bilang ini emas murni, Mas. Ya. Jualnya sama orang Jawa, Mas ini emas murni, Mas, gitu ya. Murni, ini sudah murni. Padahal wafihi minan nuhas usrud dirham. Padahal di dalamnya ada 1/10 nuhas kuningan. Dicampurkan sama dia kuningan di situ 1/10. Tatfif kecil sedikit. Berarti dia melakukan mutaffif. Lihat, contoh kue bagi umpama. Atas contoh yang ini bisa kita samakan. Jualan kue, Pak ini kentang asli. Kentang Pak asli. Ngomongnya kentang asli. Padahal sebetulnya dicampur apa? Tepung. Kalau kentang asli nggak bisa Anda pegang, digoreng nggak bisa, hancur dia. Mesti dikasih tepung biar gigit. Contoh di warung-warung, restoran-restoran. Ini apa Pak? Telur dadar. Ya kan? Telur dadar. Berarti judulnya apa? Telur, 100% telur dadar. Anda makan, ada unsur tepungnya di situ, Pak. Kenapa? Loh kalau telur itu kan segede begini, habis berapa Pak saya, Pak? Saya jual berapa? Ini namanya mutaffif, Pak. Waduh, banyak banget ya di masyarakat. Ya, banyak, Pak. Banyak, Pak. Dikira apa? Man ba'a ritlan samnan, siapa yang menjual 1 liter minyak samin, wa fihi usyru ritli syahma, tapi di situ dicampurkan lemak, gajih kata orang, 1/10 aja, faqad taffaf, maka dia telah menjadi mutaffif. Jual gorengan, Pak ini minyaknya asli. Asli Pak. Nih yang ditaruh di depan yang bermerek brand. Nih Pak. Nggak taunya di bawah kolong apa? Yang kilo. Wahakadha man ba'a thawban 10 amtar. Demikianlah seperti contoh lain orang yang menjual kain 10 meter. Wa huwa yanqusu rubu'ul mitri, tapi dia kurangi sedikit 1/4. Faqad taffaf, maka dia telah menjadi mutaffif, Pak. Dia telah berbuat tatfif. Begitu seterusnya. Mau jual apa? Dikurangi. Jual kue, dia bilang sama orang, oh ini telurnya sekian Pak. Nggak taunya kenyataannya telurnya dikit. Bangunan, Pak ini besinya sekian. Nggak taunya besinya 8 sama 6. Pak ini semennya sekian. Nggak taunya nih. Yang ditunjukin di depan mata, grendel pintunya bermerek Jerman,
terus keran-kerannya bermerek Jerman, nggak taunya dalamnya rongsokan, ditipu matanya. Saharu ayunan nas, kayak tukang sihirnya Fir'aun. Ngomongnya tajam Pak, biarin nggak apa-apa deh. Ini contoh dari sisi muamalah. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ngasih contoh sisi lain, termasuk mutaffif ini. Apa itu? Beliau mencontohkan seorang suami, dia menuntut kepada istrinya agar berpenampilan oke, cantik, melakukan tugas dia dengan baik. Sudah dia tuntut tuh istrinya macam-macam. Macam-macam dia tuntut. Dia pengen kalau pulang dari kerja istrinya wangi, tapi dia sendiri ketika pulang kerja bau rokok. Anda mutaffif itu. Duh Pak, ayo. Dia nuntut kalau dia pulang kerja disambut sama istrinya depan pintu dengan senyuman manis, enak. Tapi dia ketemu sama istrinya kayak debt collector Pak. Serem Pak. Nuntut macam-macam sama istrinya. Dia sendiri tidak memberikan haknya istri. Wah, istri saya payah nih, begini, habis digencet istrinya. Anda ngelakuin enggak seperti itu? Enggak. Anda nuntut istri ente biar wangi dan sebagainya. Kamu beliin minyak wangi enggak? Enggak, seneng ibu-ibu di atas dengerin. Enggak, mutaffif Anda. Begitu seterusnya. Ini namanya mutaffif ini. Contoh kedua, kata beliau, berkaitan dengan anak. Anda, kata Syekh Utsaimin, menuntut anak Anda demikian. Macam-macam tuntutan Anda kepada anak Anda itu. Tapi Anda lakukan enggak seperti yang Anda ucapkan itu pada diri Anda sendiri? Enggak. Kalau ngomong sama orang tua itu yang sopan, kamu sendiri sopan enggak sama anakmu? Kalau ngomong sama ayah itu enggak boleh begitu. Yang baik ngomongnya yang santun. Loh, Anda negornya sendiri gak santun? Mutaffif ini. Giliran minta yang tinggi, giliran memberi dikurang-kurangin. Ini semua mutaffif ini. Jangan dikira urusan timbang menimbang saja. Semuanya. Karyawannya, dia tuntut notanya harus pas, wah dicek habis sama dia. Giliran dia sendiri diakal-akalin tuh keuangan. Supir, giliran dia makan di warung, Pok, nasinya dikit amat, tambahin dong. Dikit nasinya tambahin. Ya, tambahin. Sambalnya dikit banget. Ini sayurnya dikit nih, tambahin sayurnya dong. Tambahin, baik tuh orang. Tambahin, sambalnya tambahin. Udah, giliran dia nyetir, tuh bensin yang dikurangin sama dia. Iya kan? Bensinnya disedot sama dia. Aus disedot sama dia bensin. Parkir 2.000, 20.000 bos. Ini mental mutaffif Pak. Wail, binasa itu celaka, ini azab. Ini yang bikin rusak negeri ini begini Pak.
apa? Mutaffif semuanya, Pak. Semua mutaffif. Betulin jalan. Kayak di komplek ada bolong-bolong, dibetulin. Malam betulin kan biasanya gitu kan. Malam betulin. Rapi pagi enak, Pak. Dapat 1 hari hujan terus. Hujan bolong lagi, Pak. Ini apa ini? Bolong lagi. La haula wala quwwata. Mutaffif namanya ini. Coba giliran dia yang bangun rumah umpama. Minta apa dia? Ngamuk, Pak. Mau bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea semua keluar tuh. La haula wala quwwata illa. Inilah contoh-contoh al-mutaffif. Akad-akad riba, jual beli riba, itu semua mutaffif, Pak. Ngutang, tambahin. Rugi dong gue. Wah, mutaffif. Dan seterusnya, dan seterusnya, Pak. Apa penyebab orang-orang yang seperti ini melakukan semuanya? Allah sebutkan sebabnya, Pak. Ala apa ala? Ala yadhunnu, tidakkah mereka? Artinya mereka melakukan itu semua. Yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Yadhunnu ini artinya yakin, Pak. Ala yadhunnu, ketahuilah. Haula, mereka yang tadi itu, yadhun, la, tidak yakin. Ketahuilah mereka itu tidak yakin, Pak. Yadhun ini bukan mengira, tapi yakin. Ketahuilah mereka itu semua tidak meyakini. Meyakini apa? Annahum mab'utsun. Apa mab'utsun itu? Al-ba'ats, hari bangkitan. Kayak ngerasa nggak mati aja lo ya, gitu loh, Pak. Kayak ngerasa nggak mati, kayak lupa kalau dia mau mati itu lupa dia. Dia tahu, sadar kalau dia itu mau mati, tahu sadar nanti dia tahu kalau nanti itu ada hari kiamat, hari kebangkitan, tahu dia, tapi cuek aja. Bukan benar-benar dia gak punya iman, dan tahu dia ada, iman itu ada dalam dirinya, tetapi iman yang ada pada dirinya itu tidak menghasilkan apapun. Maka disebut apa? Sama aja gak ada iman. Saya ambil contoh, orang-orang yang gak sholat, apa dia gak tahu kalau sholat itu wajib? Tahu kalau sholat itu wajib, tapi pengetahuan dia tentang sholat tidak menjadikan dia itu melakukannya. Berarti sama saja dengan dia tidak tahu. Sehingga bahasanya apa? Apa penyebab orang melakukan semua contoh-contoh tadi itu? Karena dia nggak peduli. Kalau bahasa Syekh Muhammad Amin Syaqiti, tidak peduli dia dengan akhirat, itu tidak peduli. Kan? Kalau bahasa mereka, ada orang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat begini dan begitu, sok ngerti aja mereka, sok mengalami kehidupan, kan gitu kan dia katanya ya. Bahasa halus, bahasa politik kan gitu dalam orasinya kan. Jadi nggak peduli dia, berarti dia tahu sebetulnya, tapi pengetahuan dia tidak menghasilkan sikap perilaku. Paham nggak? Jadi pengetahuan yang tidak menghasilkan sikap dan perilaku. Artinya apa? Kata Syekh Abdul Razak apa? Ketika menjelaskan doa
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Kapan ilmu itu dikatakan manfaat? Ketika ilmu yang kita ketahui itu menghasilkan buahnya. Dalam hal apa? Perilaku. Iman dengan hari akhir, iman bahwa manusia dibangkitkan dari kubur. Lalu mereka akan berada di satu tempat namanya mahsyar. Lalu mereka manusia akan dihisab oleh Allah satu demi satu. Lalu manusia akan menerima catatannya. Lalu manusia akan melewati yang namanya sirat. Lalu manusia akan ditimbang amal ibadahnya oleh Allah. Lalu di situ surga dan neraka. Iman, membenarkan, meyakini semua ini akan membuahkan hasil. Apa buahnya? Mas, jeruknya berapa mas? 15.000 pak. 15.000? Ya. Dari 2 kilo deh bang. Kilo pak ya. Nanti saya timbang di rumah jadi 8 on ini bang. Saya yang ngomong gitu di Jatinegara. 8 on. Kepalanya nunduk, diangkat. Pak, alhamdulillah saya rajin sholat pak. Saya nggak bakal ngasih makan barang haram 1 rupiah pak ke anak saya pak. Hah? Bengong saya. Tapi kalau bapak timbang di semuanya ini, saya jamin 7-8 pak. Cek. Skakmat nggak menong saya. Lihat pak, iman membuahkan apa? Perilaku pak. Di perilakunya. Jadi perilaku itu muncul dari apa? Dari apa? Iman. Masa perilaku muncul sendiri tanpa iman? Hah? Masa mobil itu jalan gak ada penggerak motornya pak? Yang penting kan hatinya mas. Loh memang yang benar hatinya. Nah kalau perbuatanmu begini, ya berarti hatimu ya begitu. Lihat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Jadi penyebab mereka melakukan semua itu karena mereka tidak ada iman dengan hari akhir. Hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah. Dia nggak sadar nanti mereka akan berdiri di depan Allah, telanjang, terus nggak pakai sendal, terus seperti kondisi semula, seperti kondisi semula. Nggak ada orang cacat, nggak ada orang kekurangan fisik, nggak ada. Sampai sunat pun nggak ada, balik lagi seperti semula. Nggak sadar toh Anda akan berdiri di depan Allah dengan kondisi itu, matahari 1 mil atau 2 mil. Nanti keringat manusia akan sesuai dengan amalnya. Kok bisa Ustadz? Ya bisa di akhirat. Ente kira di kampung Melayu apa kalau banjir semua? Ini di akhirat sudah gak ada ukuran dunia. Kalau sudah seperti itu, siapa yang berkuasa? Yaumahum barizun. Pada hari itu manusia akan berada nampak jelas di depan Allah. Gak ada yang tersembunyi. Kekuasaan hanya milik Allah saat itu. Gak takut. Enggak, cuek mereka. Kalau mereka takut akan hal ini, tidak akan muncul perilaku-perilaku tadfif. Enggak ada orang-orang mutafif. Yang ada manusia-manusia beriman. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf tidak ada percayaan ya. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.